Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu'il Maknun dari kelas PPSI B 2019 akan menyampaikan sebuah materi yang ditugaskan kepada saya oleh Bu Artifa Solaya selaku dosen dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya akan menerangkan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Ada 4 poin yang akan kami terangkan, yaitu definisi pembelajaran, definisi belajar, ciri-ciri pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Definisi pembelajaran yaitu, menurut Skinner, belajar adalah suatu perilaku ketika belajar responnya menjadi lebih baik. Jadi, jika kita sehabis melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan belajar, perilaku kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka dikatakan sebuah belajar itu efektif atau sukses. Kedua, menurut Gagne, setelah melakukan kegiatan belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Hal ini penting kondisi internal, kondisi eksternal, dan hasil belajar. Jadi sehabis belajar, menurut Gagne, seseorang itu akan memiliki keterampilan atau pengetahuan baru dan sikap nilai yang baik. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu yang melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Dengan begitu, fungsi intelek semakin berkembang. Jadi menurut Piaget ini, belajar adalah suatu proses interaksi dengan lingkungan dan pengajar, sehingga terjadilah pembelajaran. Belajar menurut Roger akan optimal terjadi jika siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses. Jadi di sini sangat diperlukan aktifnya seorang siswa dan pengajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Sekarang pada poin pembelajaran menurut para ahli. Menurut Gagne, pembelajaran adalah peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Menurut Munif Khotib, proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Menurut UU nomor 2 tahun 2003, proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungannya. Ciri-ciri pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi dalam belajar. Ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik, menantang bagi siswa. Ciri lain dari pembelajaran adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran. Ada 3 kategori komponen pembelajaran, yaitu guru pendidik, materi, dan siswa pendidik. Tujuan pembelajaran merupakan harapan bagi semua elemen dalam pendidikan. Tujuannya dengan menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat
atau hasil dari pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran dibuat oleh pendidik untuk dicapai peserta didik sebagai hasil belajar. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.